Agenda 2, Tugas Latsar CPNS Angkatan 1, Kelompok 3 tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami akan mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak pada tokoh panutan yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di mana beliau adalah Presiden Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, yaitu Berorientasi pelayanan. Gus Dur seringkali mengatakan, gitu aja kok repot. Gus Dur merupakan sosok yang memperjuangkan pelayanan terbaik untuk memenuhi hak rakyat. Beliau terlibat dalam organisasi LSM, serta berusaha untuk mendengarkan suara hati rakyat. Bahkan beliau pernah mengatakan, yang ahli dan profesional itu banyak. Kita punya banyak dokter profesional. Yang kita perlukan adalah orang yang jujur dan mau menghadapi suara rakyat. Core value berikutnya yang dimiliki oleh Gus Dur adalah akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan keputusannya mereformasi budaya korupsi dengan membubarkan Departemen Sosial karena dianggap menjadi lumbung korupsi. Selain itu, beliau juga sangat agresif dengan pemberantasan korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Pada pemerintahannya, Gus Dur membentuk badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Nilai yang ketiga, kompeten. Gus Dur merupakan sosok ulama dan juga tokoh intelektual di Indonesia. Gus Dur lahir dari kalangan pesantren dan karena kompetensinya di bidang keagamaan sehingga tidak mengherankan jika beliau pernah menjabat sebagai ketua PBNU pada tahun 1984 sampai 1999. Selain di bidang ilmu agama, Gus Dur juga memiliki ilmu modern yang sangat tinggi, yaitu dengan meningkatkan kompetensinya terkait dengan kedaulatan kemaritiman. Dan ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur menerbitkan Kepres nomor 161/1999 yang melahirkan Dewan Maritim dan Departemen Eksplorasi Kelautan dan Perikanan sebagai cikal bakal lembaga negara yang terfokus pada pengamanan sumber daya laut negeri kita. Pada waktu itu, secara resmi belum ada regulasi yang konkret untuk melindungi sumber daya laut Nusantara. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Julukan ini diberikan kepada beliau atas dedikasinya terhadap keberagaman dalam berbagai hal, khususnya dalam hal suku, agama, serta ras. Beliau berperan besar dalam menghapus aturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, yang sudah berjalan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Beliau juga memperbolehkan etnis Tionghoa untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Di samping itu juga, beliau menyelesaikan konflik di Irian Jaya dengan cara-cara yang humanis, serta menggantinya dengan nama Provinsi Papua. selanjutnya yaitu nilai loyal. Gus Dur melahirkan pemikiran pribumisasi Islam sebagai suatu upaya untuk melakukan rekonsiliasi antara budaya Indonesia dengan agama Islam, agar masyarakat Indonesia tidak ke-Arab-Araban dan tetap menjadi Indonesia tauladan dengan adat istiadatnya. Kemudian Gus Dur juga melakukan pengenalan pendidikan karakter berdasarkan konsensus negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada nilai adaptif, Gus Dur merupakan sosok yang komplit secara keilmuan. Kepintaran yang sudah diakui membuat beliau ditunjuk untuk ikut sebagai tim 7 yang bertugas melakukan perubahan pada NU yang pada saat itu dianggap stagnan. Kemudian beliau berhasil mengadopsi Pancasila sebagai ideologi negara pada NU yang didapat dari membandingkan kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, beliau juga mengubah sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekuler. Gus Dur mengupayakan dukungan kedaulatan Indonesia dari berbagai negara di dunia dengan cara melaksanakan atau melakukan kunjungan diplomatik ke berbagai negara di dunia. Gus Dur menghidupkan kembali hubungan dan kerjasama Indonesia dengan banyak negara. Gus Dur juga mengikuti Summit G77 di Havana serta Millennium Summit di New York. Inisiatif penting lainnya ialah pembentukan dialog Pasifik Barat Daya yang menempatkan Indonesia berpengaruh di kawasan. Gus Dur juga memiliki rencana untuk membuka hubungan bilateral Indonesia dengan Israel. Berbagai perdebatan publik mengenai rencana itu berujung pada pembatalan rencana yang disebabkan oleh situasi politik domestik yang belum memungkinkan terjadinya hubungan bilateral antara kedua negara. Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki sikap kolaboratif melalui indikator terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah walaupun dengan pihak yang sebelumnya sangat anti untuk diajak kerjasama selama bermanfaat bagi bangsa dan negara.